Perkenalkan, nama gue Najwa, biasa dipanggil Wawa. Gue saat ini sebagai produser intern di studio kecil. Lalu akhir-akhir ini kesibukannya hanya kuliah, magang, main sama teman-teman. Yang paling berkesan adalah malam dimana sebelum Idul Fitri atau takbiran, karena gue bisa merasakan vibes dimana orang-orang itu bersyukur atas apa yang sudah dilewatkan. Karena definisi dari Idul Fitri itu kan kemenangan ya, jadi banyaklah momen-momen yang gak bisa dilupain, apalagi kalau misalkan kita masing-masing itu punya tradisi keluarga, ngumpul bareng, terus kembang api, terus berisik-berisiknya, dan gue menganggap itu sebagai hal yang berkesan setiap tahunnya. Tradisi yang paling aku tunggu setiap lebaran, ini sebenarnya menahan diri ya biar gak nangis. Tapi biasanya dulu sama almarhum ayah, itu biasanya kita takbiran bareng sih dulu tuh, selalu di kamar. Terus sholawat udah nggak tarawih ya kalau takbiran, cuma biasanya sholat bareng, berdoa bareng, makan bareng, terus bakar dupa-dupa gitu kan. Maksudnya takbiran tuh dulu sakral banget sih sama almarhum ayah. Pengen balik ke Ramadan around 2010 sampai 2014 kayaknya deh. Karena di momen-momen itulah gue sama sekali belum ngerasain pahitnya kehidupan sih. Masih cuma ngerasain besok ketemu keluarga, besok dapat amplop, besok main sama si A, si B. Masih lengkap juga kan keluarga, masih ada ayah, masih ada bunda. Jadi segala momen saat itu tuh nikmat banget dilaluin, meskipun bukan bulan Ramadan doang ya, cuma itu sakral banget sih buatku. Kalau di masa itu gak ada regret sama sekali, karena memang itu masa-masa indah menurut gua. Cuma kalau dibilang hal regret, mungkin ada pada tahun lalu gitu. Karena tahun lalu itu gua harus mengikhlaskan cinta pertama gua, itu almarhum ayah gue sendiri. Tapi gue harus mengikhlaskan dengan 1001 pertanyaan di dalam otak gue. Jadi long story short, banyak fase kehidupan yang gue laluin sampai 2023 itu. Banyak penyesalan sebelum gue harus mengikhlaskan. Banyak kata maaf yang gak tersampaikan. Banyak hal yang mau diubah. Banyak hal yang mau dilakuin sih sebenarnya sebelum mengikhlaskan. Sampai sekarang pun deep down masih ada hal yang terus bergulat di kepala, tapi memang belum ada ujungnya aja. So, every single Ramadan before 2019, semua Ramadan.
Gue kalau dibilang balik ke bulan Ramadan mana dan gue pengen mengubah apapun di situ, selama sebelum 2019 jujur gue nggak ada yang mau gue ubah. Gue cuma pengen balik, gue cuma pengen menikmati setiap detik dan setiap momen, dan gue pengen ngerasain itu lagi sih sebenarnya. Tapi nggak ada hal regret apapun. Kebersamaan. Bokap gue adalah bokap yang kolot. For your information, bokap gue kelahiran 45. Jadi memang dalam parenting dia kolot sekali. Dan selama gue hidup sama dia, itu membekas dalam artian menyakitkan dan menyenangkan. Tapi di samping dia itu orangnya keras, di samping dia orangnya mandiri dan lain hal, dia berhasil menjadi ayah tapi dia gagal menjadi suami. Jadi itu hal yang mengubah hidup gue dari semenjak 2019. Dan long story short, tahun 2023 Februari tanggal 22 dia mengembuskan nafas terakhirnya around asar sampai maghrib. Jadi di masa-masa itu malu banget, nangis, sebal. Di masa-masa itu masa dimana gue masih struggle sama diri gue sendiri, dimana gue masih belajar kata maaf, dimana gue harus belajar kata damai, dan gue ibaratnya kebanyakan diem daripada action. Jadi ketika beliau meninggal, banyak hal yang gue regret lah ibaratnya itu. Banyak kata maaf yang gak tersampaikan, banyak momen yang ibaratnya skip gitu. Saat bulan Ramadan ya, sebenarnya ini nggak saat kejadian ini tuh yang paling hit me different aja sih. Dan itu sayangnya itu setelah dia sudah nggak ada. Jadi dia kan wafat Februari ya, sedangkan puasa itu setelahnya. Itu masa-masa yang lumayan sulit buat gue. Sampai dimana bahkan sebelum dia meninggal pun gue lupa sama rasanya dipeluk sama dia. Terus di bulan Ramadan tahun lalu kakak gue ngirimin suara takbiran ayah gue yang bahkan saat itu gue lupa suaranya seperti apa. Padahal sebelum bulan Ramadan 2019 gue selalu mendengar itu setiap malam takbiran. Tapi ternyata di 2023 gue cuma bisa dengar itu lewat video. Jadi itu hal yang gue juga susah jelasinnya seperti apa rasanya. Tapi ya itu sangat amat terpukul sih. Sayangnya sih gak pernah, karena keluarga kita tuh gengsi banget untuk mengungkapkan rasa sayang meskipun cuma lewat kata maaf. Seumur dia hidup dan semasa gue hidup sama dia, kita sama sekali gak ada bilang mengungkapkan rasa sayang atau minta maaf, melainkan kata-kata yang lain. Cuma ya gitu deh jadinya.
Ya yang jelas enggak ya, karena sebenarnya antara gue dan nyokap dan gue dan bokap itu gue lebih dekat sama nyokap. Walaupun kita sama-sama keras kepala, tapi gue rasa gue lebih memahami nyokap gue daripada bokap gue gitu. Eh, Mungkin gue merasa karena sama bokap 80%. Gak tahu ya, soalnya bokap gue dia bukan tipe orang yang bisa menjelaskan apa yang dia rasakan, menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Jadi memang gapnya sangat-sangat tebal aja untuk mengetahui deep down dia sebenarnya. Untuk balik lagi, sepertinya untuk balik dan mengubah suatu hal kayaknya gue gak pengen sih. Hal yang gue sesalin itu sih, kalau dibilang sesal itu pasti gak jauh-jauh dari bokap sebenarnya. Itu aja. Nah masalahnya adalah gimana gue harus berdamai sama hal yang itu aja deep down. Terakhir kali gue merasa hidup kayaknya itu 2000 berapa ya? 2016-17 kayaknya deh. Karena di saat itu gue belum tahu pahitnya kehidupan, itu yang gue bilang. Gue masih belum tahu apa-apa, gue masih mikirin gue besok makan apa, gue besok main sama siapa. Belum ada hal-hal yang harus gue lewatin dengan proses pendewasaan sih menurut gue. Jadi gue ngerasa itu masih have fun sekali gitu. Ada sih. Gue tuh mau mengubah sifat yang gak konsisten di diri gue sih. Gue masih suka molor sama waktu, masih suka masih suka memaklumi hal-hal yang sebenarnya gak perlu dimaklumi, kayak gitu sih. Gue orangnya suka gak konsisten dan gak disiplin. Yang paling menguras energi gue adalah dimana gue harus melihat dan bersama orang-orang yang sebenarnya membekas dan melukai gue secara batin, tapi gue harus ketemu sama dia tiap hari atau ada hal yang harus bersangkutan sama dia terus, dan gue harus ada di situasi itu terus, dan itu capek banget sih menurut gue, menguras energi.